Sampai kali nih, berapa sih sebetulnya pengguna sesungguhnya? Ternyata rumah tangga itu 36,9 juta, dia memang paling banyak. Mikro 6,4 juta, petani 13 juta, nelayan 30, dan pengecer nih masih banyak teman-teman. Ini adalah PR kami untuk menyelesaikan pengecer ini. Karena kalau di pengecer ini kan memang yang terdata di NAP, NIK-nya hanya pengecernya. Jadi bisa dia nanti 100, ya NIK-nya tidak pengecer. Tapi 100 ini kemana aja, kita nggak punya datanya. Tapi juga pengecer ini masih sesuai arahan kementerian masih belum bisa kita habiskan karena nanti yaitu tadi faktor di masyarakatnya akan lebih susah karena masyarakat harus pelan-pelan nih. Kalau kita mau ngilangin pengecer, ya kita akan membentuk pangkalan baru. Kenapa pengecer ini nggak dimasukkan aja jadi pangkalan? Ini kayaknya gampang ya teman-teman, tapi prakteknya susah karena kita tetap punya yang namanya kuota. Kalau semuanya diangkat jadi pangkalan, pangkalan itu kan punya minimal alokasi ya, kuotanya nggak cukup. Jadi ini masih coba kita cari solusi untuk pengecer ini. Sementara paralel kita terapkan sistem ini, masyarakat nggak mudah dan kesulitan di lapangan. Ini adalah data pecahannya teman-teman. Dari pendataan tadi kita jadi tahu nih rumah tangga yang beli 1 tabung per bulan berapa banyak sih, yang beli 2 tabung sampai 5 tabung berapa banyak, ini jadi terpetakan. Ini kita bukan untuk ini ya, bukan untuk ngejar misalnya rumah tangga mau belinya lebih dari 5 tabung buat apa aja, enggak, kita nggak main di situ. Tapi data-data ini lebih nanti bisa untuk referensi bagi pemerintah di saat menetapkan kuota, atau misal nanti dilakukan sistem pengaturan, entah itu nanti distribusi tertutup, entah itu nanti sistem yang lain, pemerintah jadi bisa nih nyocokin, oh anggaran kita cuma segini, berarti kita akan main di kelompok yang berapa persen, isinya seperti itu. Terus untuk yang pembelian usaha mikro juga bisa dilihat juga teman-teman. Di sini yang paling banyak memang masih yang ini ya, yang beli 1 sampai 15 pieces, tapi ada juga yang lebih dari 26. Kemudian untuk pengecer pun ini juga kita sudah petakan. Pengecer yang paling banyak di sini memang rata-rata maksimal sebulan 25 tabung aja. Kemudian yang kebutuhannya besar, yaitu yang sampai 100 tabung, itu ternyata nggak banyak. Ini hanya sekitar 6% aja loh di sini. Gitu. Jadi berangkat dari data inilah teman-teman, dari yang tadinya kita gelap nih, yang pakai siapa aja, kebutuhannya per orang berapa sih. Sekarang kita jadi tahu, oh si Bu A ini ternyata kalau beli 4 tabung sebulan, si Bu B 10 tabung. Ini jadi suatu langkah tahapan yang apa ya, yang lebih terang lah buat kami dan bisa jadi preferensi ke depannya untuk pemerintah maupun siapapun lembaga yang memberikan data. Dan ini masih terus berjalan teman-teman, karena target kita juga maunya sih mencapai semua kakak ya. Di sini kita juga belum batasin yang kayak tetap boleh beli karena memang secara regulasi nggak diatur juga ya. Jadi sebetulnya masih norma sosial aja sih, kalau merasa mampu ya sudah aja pakai yang haknya rakyat. Oke, terus subsidi tempat ini teman-teman juga udah familiar ya. Solar kemarin kita sudah beres, sudah semua terdaftar, dan sekarang kita beralih ke Pertalite. Pertalite ini juga mungkin kalau secara isu teman-teman mungkin agak se-heavy solar ya, karena solar kan dulu untuk logistik, untuk apa kendaraan-kendaraan yang mungkin potensi penyelewengannya lebih gede karena bisa lari ke industri, bisa lari ke pertambangan. Tapi kalau Pertalite ini kan rasanya enggak ya. Pertalite ini memang ya pengguna yang punya kendaraan gitu. Cuman secara jumlah Pertalite ini bisa 2-3 kali lipat kendaraan solar. Jadi itu memang yang harus kita tetap hati-hati, apalagi ini musim mau pergantian pemerintahan, jadi segala isu memang bisa aja terjadi. Ini sih cerita ini aja teman-teman, besaran subsidi segala macam. Ini teman-teman udah paham lah ya. Terus kenapa kemudian dilakukan penyesuaian, terus kemarin antrian yang panjang, tapi juga kita bisa mengenali. Nah, itu jadi persoalan-persoalan yang membuat kita melakukan sistem digitalisasi. Ini sih kondisi-kondisinya, mungkin Mbak Tia, Mas Brasto juga udah sering sosialisasi ya sebelum dilakukan
pendaftaran QR code seperti apa, setelah itu seperti apa. Intinya saat ini tadinya kita belum, konsumen ini belum termonitor, sekarang sudah sangat terang benderang karena sudah ada data seperti yang tadi lihat Digi. Kemudian mekanisme pencatatan dulu itu nggak ada, kemudian sekarang udah fully QR code. Kemudian mekanisme pembatasan yang dapat dilakukan, yang sekarang bisa dilakukan nih teman-teman. Cuma saat ini memang kita belum ya. Mungkin ke depan kita tetap melihat kemampuan negara dalam memberikan subsidi sih ya. Kalau subsidinya kecil, volumenya kecil ya, terpaksa kita lakukan pengaturan sih. Nah kalau itu dilakukan teman-teman juga jangan ini ya, jangan nyalain Pertamina loh ya, tetap harus proporsional. Oke, terus pencatatan sekarang jadi lebih real life. Oke, inisiasi subsidi tempat ya. Ini beberapa hal yang kami sasar sih. Tadinya tidak adanya profil, sekarang ada, kemudian masih terbatas pemahaman konsumen. Tapi kami rasa kemarin belajar dari subsidi yang solar QR code, saya rasa yang Pertalite itu orang lebih aware ya, lebih tahu dan tidak kaget-kaget, tidak gagal juga, dan mereka sudah terbiasa juga melakukannya. Sebelum kendaraan daftar ini ternyata masih low, mungkin kita akan melakukan upaya agar orang mau daftar. Jadi salah satu upayanya ini nanti adalah pembelian maksimal ya. Kita nggak ngomong bahasa pembatasan, tapi nanti di SPBU akan ada pembelian maksimal. Misalnya kendaraan roda 4 maksimal belinya 20 liter, kendaraan roda 2 maksimal 5 liter. Tapi kalau udah daftar, ya mereka boleh bebas beli berapapun. Jadi nanti ini tolong teman-teman, ini nanti hal yang kayaknya simple, tapi kalau teman-teman menyampaikannya ke masyarakat salah, ini bisa jadi kegaduhan, bisa jadi geger karena orang merasa beli sekarang dibatasi, Pertamina membatasi hal-hal itu yang sebetulnya enggak. Justru orang kalau udah daftar, dia dapat hak untuk enggak ini untuk bisa beli berapapun dia mau. Tapi yang belum daftar, ini justru ya nanti dikasih pembelian maksimal. Ini kan kita bicara subsidi ya, subsidi kan di mana-mana di seluruh negara juga bukan barang yang gampang sebetulnya untuk didapatkan, baru dia bisa dilayani. Ini berlaku untuk solar maupun Pertalite sama ya. Nah, selain kendaraan, sebenarnya pendaftaran ini juga berlaku untuk pihak yang lain teman-teman. Jadi di sini kita juga terintegrasi, tidak hanya sistem ini berdiri di Pertamina saja, tapi juga melalui X-Star BPH atau BPH pakai sistem X-Star itu waktu kita pakai microsite. Intinya sih sama ya. Kemudian untuk yang non kendaraan ini juga sama, mereka memberikan surat rekomendasi dulu kepada dinas terkait, diverifikasi, baru nanti surat rekomendasi dibawa ke SPBU yang bantu daftarin ke microsite. Setelah itu mereka dapat QR code, lalu melakukan transaksi BBM. Jadi ini mungkin yang teman-teman belum pernah tersosialisasi ya, untuk yang non kendaraan. Tapi intinya mereka sama diberlakukan pendaftaran yang sama terdapat QR code. Kalau lewat BPH, sistemnya biasanya sama ya, cuma ganti sistem aja.